Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke cerita. Hening, tentu saja. Apa maksud dari Pak Warno ini? Apa menghalau dan mengusir makhluk tersebut? Entahlah, paling tidak sekarang kami merasa lega. Kami segera duduk di kursi rotan yang terletak di sebelah kami meringkuk tadi. Ada apa ini sebenarnya? Tanyaku pada Hendar. Hendar hanya menggelengkan kepalanya. Fisikku terasa begitu lelah, lemas begitu terasa. Kejadian tadi begitu membuat kami syok. Entahlah, kami semua kembali tak bisa tertidur kembali malam ini. Keesokan harinya saat saya terbangun, saya kembali mencari keberadaan Hendar. Yang acap kali saya terbangun, ia sudah tidak ada di bekas tempat tidurnya. Kemana dia? Saya pun keluar rumah untuk menghirup udara segar khas daerah pegunungan. Rupanya Hendar tengah berbincang dengan para tetangga dengan logat dan aksen yang tak terlalu saya mengerti. Melihat saya yang berdiri di depan rumah, Hendar pun berjalan menghampiri. Gosip terus, hujatku padanya ketika ia sampai di depan mata. Gak gitu, aku lagi cari informasi soal kejadian semalam. Kayaknya itu kiriman seseorang, ucap Hendar menjelaskan. Lah, emang paket? Sautku. Bukan gitu. Aku dapat info dari tetangga kalau kejadian semalam itu sama kayak kejadian Mbah Pri. Mbah Pri siapa? Udah, nanti kita tanya langsung aja sama Mbah Pri. Rumahnya nggak jauh kok dari sini. Setelah membangunkan Dio dan selesai makan, kami pun segera menuju rumah Mbah Pri. Kami berjalan melalui pekarangan yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. Sekitar memakan waktu 20 menit. Terlihat dari kejauhan sebuah rumah. Bukan seperti rumah, melainkan gubuk berdinding kayu yang saling bertambal dan beratapkan genteng yang berwarna hitam, terpencil jauh dari rumah warga lainnya. Punten, Assalamualaikum Mbah, ucap Hendar memberi salam. Waalaikumsalam, jawab suara dari dalam rumah. Pintu dibuka dengan suara berderit khas pintu kayu yang sudah usang. Keluarlah seorang pria tua memakai penutup kepala batik. Rambut dan jenggotnya yang sudah memutih, dengan wajah yang keriput dan bertelanjang dada. Kami semua disuruh masuk. Terlihat sikap dan wajahnya yang ramah kepada kami. Mbah Pri masuk ke dalam dan tak lama kembali dengan membawa kendi coklat berisi air putih untuk suguhan kepada kami. Entahlah, saya tidak terlalu mengerti apa yang Mbah Pri ucapkan. Hanya Hendar yang menjawab. Setelah berbasa-basi, Hendar pun mengungkapkan maksud dan tujuannya datang ke sini. Dan lagi, saya tidak terlalu mengerti dan paham dengan apa yang mereka bicarakan. Setelah sekian jam, saya dan Dio dibuat bingung atas percakapan mereka. Akhirnya Hendar pamit pulang. Hendar pun menyuruh kami untuk bersalaman kepada Mbah Pri. Akhirnya kami pun pamit pulang. Terlihat Mbah Pri pun berdiri di depan pintu rumahnya, melepas kepergian kami. Namun saat saya menoleh ke belakang, ke arah Mbah Pri, terlihat dari kejauhan ada senyuman ganjil di wajah tuanya. Apa maksudnya? Saya tambah dibuat bingung jadinya. Udah, gak usah banyak tanya dulu, nanti aku jelasin di rumah, ucap Hendar yang seakan paham dengan isi kepala saya. Kami kembali berjalan melewati hamparan pohon kelapa dan semak belukar. Berjalan perlahan sambil menikmati pemandangan yang menyegarkan mata. Sepertinya belum terlalu sore. Dio memberi usul untuk berjalan-jalan dulu menikmati suasana di desa ini. Ajakan Dio langsung disetujui oleh Hendar. Kami pun berkeliling di perkebunan sayur milik warga. Tak lupa aku mengabadikan momen indah di sini. Cukup lama kami menikmati suasana sebelum akhirnya pulang karena hari yang sudah mulai petang. Begitu sampai di rumah, kami terkaget karena mendapati Pak Ahmad
yang sepertinya sudah menunggu kami di depan rumah. Tanpa pucat, wajahnya dengan kantung mata yang menghitam. Dengan segan kami mengucap salam kepadanya, namun ia hanya terdiam, seperti melamun. Pandangan matanya terlihat kosong. Kami berjalan berjinjit mendekatinya. "Pak, halo?" Sapa Hendar kepada Pak Ahmad, namun tak ada jawaban. Kami dibuat heran dengan sikapnya. Tiba-tiba Pak Ahmad terjatuh dan mengejang. Kami menjadi takut dan panik atas apa yang terjadi dengannya. "Astagfirullah, Pak! Pak!" Dio menepuk-nepuk tubuh Pak Ahmad yang mengejang. Tubuhnya masih terus mengejang dan gemetar. Karena panik kami tak tahu apa yang harus dilakukan. Bawa ke dalam, ucap Hendar panik. Dengan segera kami membopong tubuhnya masuk ke dalam rumah. Hendar memicit-micit kepalanya, sementara Dio panik dan hanya mondar-mandir tak karuan. Saya mencoba meminumkan air kepada Pak Ahmad, namun mulutnya seperti terkunci, tak bisa dibuka. Kenapa dan ada apa sebenarnya ini? Lalu tak lama Pak Ahmad memuntahkan darah dari dalam mulutnya dan membuat kami beringsut mundur ke belakang. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib berkumandang. Perlahan tubuh Pak Ahmad berhenti bergetar, namun masih dengan tatapan yang kosong, tanpa ekspresi. Tentu kami ketakutan dibuatnya. Matanya terbuka, memandangi plafon rumah. Sepersekian detik kemudian mata Pak Ahmad terpejam. Ia seperti pingsan, diam tak bergerak namun masih bernafas. Syukurlah, saya pikir beliau tadi sedang meregang nyawa. Kami pun menyelimuti tubuhnya dengan kain batik panjang ke seluruh tubuhnya. Hanya menyisakan kepalanya yang terlihat. Hembusan nafas panjang saya keluarkan karena merasa lega dan lelah. Saya duduk di samping Pak Ahmad yang tengah berbaring lemah. Hendar mengawasi keadaan di luar rumah, sementara Dio pergi ke dapur membawa kopi untuk kita bertiga. "Ngapain, Dar?" tanyaku pada Hendar yang terus mengawasi keadaan di luar rumahnya. Enggak apa-apa kok." Namun Hendar masih melihat ke arah depan rumahnya, seperti ada sesuatu hal yang membuatnya resah. Setelah dirasa aman, Hendar pun duduk di samping saya. "Kenapa sih?" Saya kembali menanyakan. "Gini loh, aku cuma mastiin apa yang dibilang Mbah Pri itu bener apa enggak." "Yang mana sih? Aku enggak ngerti ah," ucapku padanya. "Iya, jadi gini," kata Mbah Pri, "makhluk yang semalam nakutin kita itu kemungkinan sama kayak yang pernah datengin Mbah Pri dulu." "Maksudnya?" Saya masih bingung dengan ucapan Hendar. "Mbah Pri juga pernah didatangi makhluk besar yang kemarin ganggu kita itu loh," kata Mbah Pri siangnya sebelum ia dilihatin wujudnya. Mbah Pri sempat dikasih makanan, buah, hasil kebun dan uang juga sama Bude Ratmina sebagai upah karena Mbah Pri sudah bekerja di kebun milik Bude. Tapi Mbah Pri menolaknya karena itu semua terlalu banyak. Dan Mbah Pri juga tahu kalau Bude itu punya pesugihan. Jadi Mbah Pri wanti-wanti kalau dia yang akan jadi tumbal selanjutnya. Tapi Bude maksa Mbah Pri supaya mau menerima apa yang dia beri. Dengan berat hati, akhirnya Mbah Pri pun mau menerima, namun tetap waspada. Setelah Bude pulang, Mbah Pri nggak pernah nyentuh makanan tersebut, dibiarin aja ngeletak di atas tikarnya. Terus, ucap Dio yang menguping penjelasan Hendar. "Terus ya ngopi dulu lah, biar enak ceritanya. Sini ah, ntar adem kopinya," jawab Hendar sekaligus menyuruh Dio memberikan kopi yang baru ia buat. Nah, malam harinya tuh Mbah Pri didatangi makhluk hitam gede. Serem banget wujudnya pokoknya. Tapi Mbah Pri ya bukan orang sembarangan. Dengan enteng Mbah Pri ngeladenin dan nyuruh makhluk itu buat balik lagi. "Salah pilih lawan, bilangin sama majikanmu," gitu kata Mbah Pri. Wah, berarti Mbah Pri ini bukan orang sembarangan, ucap Dio terkesan. Ya gitulah, rumahnya aja mencil kayak gitu, jadi sudah biasa sama hal begituan mah, ujar Hendra. Mbah Pri juga tahu kalau kalian ini bukan berasal dari daerah sini.
keciri dari baunya kalian, beda kata Mbah Pri. Nah makanya itu yang ngebuat makhluk di daerah sini tuh pada liatin kalian. Karena kalian orang asing dan bau kalian menarik bagi mereka. Alamak, bagaimana ini Dio? Ucapku kepada Dio. Ah, tak apalah, kita berani saja, jawab Dio dengan logat Batak. Seketika kita semua terkaget karena tiba-tiba Pak Ahmad terbangun, masih berselimut kain yang tadi kami pakaikan. Tatapannya kosong seperti orang linglung. Kami beringsut mundur menjaga jarak dengannya. Saya mengenyeritkan dahi, terheran-heran. Dio terlihat mengambil ancang-ancang untuk berlari. Kaget dan takut tentunya. Tapi kemudian Pak Ahmad kembali terjatuh ke belakang. Beliau batuk seperti ada sesuatu yang mengganjal tenggorokannya. Tolong. Pak Ahmad bersuara serak meminta tolong. Di sini kami bingung antara nolongin dia atau lari. Namun kali ini seakan enggan untuk melangkah mendekati maupun berlari. Dar, tolong, ucap Pak Ahmad kepada Hendar. Dengan ragu Hendar pun mendekat perlahan. Cuk, ambilkan air, perintah Hendar. Dio yang memang dekat dengan arah dapur pun berjalan sambil terus mengamati. Ia mengambil segelas air dalam gelas. Nih, Dio menyuguhkan airnya kepada Hendar. Mau apa? Mau disemburin ya? Tanya Dio kepada Hendar. Semprol, enggak lah, jawab Hendar. Diminum dulu Pak. Hendar menyuguhkan gelasnya. Dalam keadaan masih terbaring, Pak Ahmad mencoba memaksakan air untuk masuk ke dalam mulutnya. Setelah segelas air tadi habis, Pak Ahmad terlihat menghirup napas panjang. Mungkin kondisinya sudah membaik sekarang. Kenapa Pak Le? Tanya Hendar kepada Pak Ahmad. Namun tak ada jawaban dari bibirnya. Pak Ahmad memegangi kepalanya. Mungkin terasa sakit atau pusing, pikirku. Warno sudah keterlaluan. Bapakmu itu sudah sekongkol sama Ayu, ucap Pak Ahmad dengan tatapannya yang masih kosong. Lah, sekongkol gimana Pak Le? Tanya Hendar. Saya dan Dio hanya mendengarkan dan hanya sedikit mengerti tentang apa yang Hendar dan Pak Ahmad bicarakan. Intinya Pak Warno atau Bapak Hendar dan Ayu, adik dari Bu Asi, mereka bersekongkol menyingkirkan Bu Asi yang menjadi kandidat kuat penerus pesugihan Bude Ratmina. Sebenarnya Bu Asi juga tidak tertarik sama sekali meneruskan pesugihan ibunya. Tapi karena lumrahnya anak pertama yang harus meneruskan, jadi Ayu menaruh curiga kepada kakaknya tersebut. Maka dari itu ia dan Pak Warno bersekongkol untuk mencelakai Bu Asi dan Pak Ahmad. Jadi Pak Le ini dicelakai sama Mbak Ayu? Tanya Hendar kepada Pak Ahmad. Iya, istri saya juga sama. Di rumah sudah kacau keadaannya. Lah, Mbak Tias gimana Pak Le? Hendar kembali bertanya. Tias bisa jaga diri sendiri karena ia punya ilmu agama yang kuat. Terus kenapa kesini Pak? Tanya Dio kepada Pak Ahmad. Saya kesini karena saya tahu dari istri saya ingin meminta tolong sama kalian. Lah, kok kita? Dio heran. Saya nggak mau melibatkan tetangga dan saudara lainnya. Percuma mereka nggak akan mau dimintai tolong. Karena punya dendam sama almarhum Bu Ratmina, mertua saya. Saya meminta tolong sama Hendar juga supaya bisa bujuk bapaknya. Pesugihan kayak gitu nggak akan membawa berkah, malah membawa bencana dan korban lainnya. Tolongin Pak Le ya Dar. Pak Ahmad menjelaskan maksud kedatangannya, sekaligus meminta bantuan kami semua. Gimana ini Yo? Ucapku meminta pendapat kepada Dio. Enggak ah, cari celaka kalau kayak gini mah. Tapi kita sudah terlanjur basah atau terlibat. Dio nampak ragu dan bimbang. Astagfirullah, ucap Dio melihat bayangan dari balik tirai tipis jendela depan rumah Hendar. Siapa itu? Tiba-tiba hembusan angin dingin menyentuh sekujur badan. Aduh, kepalaku puyeng. Ucapku menahan pusing di kepala. Mata saya berat, tubuh ini lemas, rasa kantuk dan lelah yang sangat besar dan mendadak tiba-tiba mengikat tubuh ini. Pandangan mata saya berkunang-kunang, kabur dan menghitam. Sementara sosok bayangan tadi terlihat masuk melewati pintu depan. Sosok wanita memakai kain tapih dan kebaya coklat dengan rambut yang dikucir kuda.
masuk mendekati saya. Siapa wanita ini? Kamu gak usah ikut campur. Itu bukan urusanmu, ucap lembut wanita itu. Sementara pandangan saya kini telah blank, menghitam, dan entah saya tak tahu apa yang terjadi. Selanjutnya, pingsan atau tertidur. Tapi saya tidak pernah pingsan seumur hidup saya. Apakah seperti ini rasanya pingsan? Kalau nggak salah, ilmu menidurkan atau membuat pingsan itu namanya ilmu sirep. Karena di sini, di tempat saya, sekarang ini juga ada ilmu yang seperti itu. Entah saya pingsan atau tertidur selama beberapa menit, jam, atau bahkan hari, saya tidak ingat sama sekali. Saya dibangunkan oleh wanita yang memakai kerudung coklat. Suaranya begitu lembut dan menenggelamkan. Mas, bangun. Saya pun terbangun. Entah sudah beberapa kali wanita itu membangunkan saya. Dengan mata yang masih berat, saya berusaha bangun dan terjaga. Saya beringsut mundur terkaget. Apa wanita itu yang tadi datang sebelum saya pingsan? Siapa kamu? Tanyaku kepada wanita itu. Gak usah takut mas, saya Tias. Tias siapa? Sudah, ntar aja menjelaskannya. Sekarang bantuin saya menenangkan temanmu ini, ucap wanita itu. Dengan tatapan yang mengawasi, saya pun mencoba membangunkan Dio. Saya menepuk kepala Dio. Yuk, bangun. Ayo bangun, cepat. Teriakku membangunkan Dio. Sakit, ucap Dio dengan nada marah. Dari tadi dibangunin gak bangun-bangun, jawabku kepada Dio. Wah, siapa ini? Tanya Dio kepada wanita tersebut. Ini Tias, saya juga gak tahu siapa wanita ini. Saya mencoba menjelaskan kepada Dio. Saya Tias mas. Sebentar, Hendar sama Pak Ahmad kemana ini? Tanyaku kepada Tias. Saya tidak tahu mas. Lah, terus kenapa kamu bisa di sini? Kamu siapa? Tanyaku lagi kepada wanita tersebut. Saya Tias mas. Saya adiknya Mbak Yu Asih dan Mbak Ayu. Katanya mas-mas ini temannya Hendar dan karyawan Mbak Yu Asih. Iya benar. Terus kenapa kamu di sini? Di mana Hendar sama Pak Ahmad? Jadi begini mas, tadi Mbak Asih sama Mbak Ayu kayak lagi debat. Saya yang mendengar keluar dari kamar memastikan keadaan. Tahu-tahu Mbak Asih sudah terbaring di lantai. Le Ahmad lari karena takut. Pak Warno ngejar Pak Ahmad ke sini, soalnya diberitahu Mbak Ayu. Lah Mbak enggak lari atau dilukain sama Mbak Ayu? Tanya Dio kepada Tias. Enggak mas, Mbak Ayu itu sayang banget sama saya. Mbak Ayu enggak berani mencelakai saya. Saya itu kesayangannya ibu sama Mbak Ayu, jadi enggak mungkin Mbak Ayu tega sama aku. Tapi maaf nih Mbak ya, Mbak tahu enggak tentang pesugihan yang dijalanin ibu Mbak? Sekali lagi mohon maaf loh Mbak, saya tahu juga dari Hendar. Tanyaku kepada Tias. Enggak apa-apa mas, saya juga sebenarnya tahu, tapi selalu saya tutup-tutupin. Tapi sekarang sudah begini, jadi gak mungkin lagi bisa ditutupin, jelas Tias kepada kami. Tapi mas, walaupun ibu begitu, dia nyuruh saya mondok dan menimba ilmu agama dengan benar, supaya gak kayak ibu. Woi, ini Hendar kemana? Oh iya mas, tolongin Hendar. Nolongin gimana? Gak punya ilmu apa-apa saya, ucapku kepada Dio. Emang mau nolong kemana dan di mana Mbak? Ucap Dio kepada Tias. Nggak tahu mas, jawab Tias bingung. Lah terus ini gimana? Wah iya, minta tolong Mbah Pri aja. Iya bener, tapi takut malam-malam gini. Tanpa disangka, tanpa diduga, Mbah Pri sudah berada di pintu depan rumah. Assalamualaikum, ucap beliau. Waduh kaget. Lah Mbah Pri, saya dan Dio heran sekaligus kaget. Waalaikumsalam, jawab Tias. Sementara saya dan Dio masih terheran-heran. Tias menyambut Mbah Pri yang langsung mencium tangannya. Saya dan Dio masih melongo. Bagaimana bisa pria tua ini seperti datang sebelum diminta? Mbah Pri pun masuk dan langsung duduk di samping Dio. Lagi-lagi kami tidak mengerti apa yang Mbah Pri bicarakan karena bahasa kita tidak sama. Setelah dijelaskan Tias, barulah kami mengerti apa yang diucapkan Mbah Pri kepada saya dan Dio. Intinya Mbah Pri menyuruh kami untuk tidak ikut campur dalam masalah ini karena terlalu berbahaya dan celaka.
Lah terus kami harus gimana? Tanya saya kepada Tias. Tias pun bertanya kepadanya. Mbah Pri menggunakan logat Jawa kromo yang kami tidak mengerti. Semacam bahasa Jawa halus zaman dahulu. Kalian di sini saja, gak usah ikut bahaya, biar Mbah Pri yang mengurus. Tias menjelaskan ucapan Mbah Pri. Terus kami harus gimana, Mbah? Tanya Dio kepada Mbah Pri. Tias kembali bertanya, kini raut wajahnya terlihat cemas dan panik. Intinya kalian di sini aja. Walaupun di sini juga tidak terlalu aman, tapi paling tidak ini lebih baik. Kalian sholat sama ngaji saja, biar gangguannya tidak serem. Tias kembali menjelaskan. Saya dan Dio hanya mengangguk pertanda paham. Mbah Pri bangun dari duduknya, terlihat seperti tergesa-gesa. Mengajak Tias untuk ikut dengannya. Sebelum pergi, Mbah Pri pun memberi pesan kepada kami agar tak keluar rumah, apapun yang terjadi. Mbah Pri akan memagari rumah ini dengan pagar yang tak terlihat, semacam pagar gaib untuk menjaga kami. Besok kalau matahari sudah terbit, beliau berpesan agar kami segera pergi dari desa ini. Itu penjelasan yang saya dengar dari Tias yang mengartikan perkataan Mbah Pri. Kami hanya mengangguk. Mereka pun memberi salam lantas pergi entah kemana. Dio segera mengunci pintu depan. Gimana ini yuk? Pulang sekarang aja yuk. Ajakku kepada Dio. Ngaco kamu mah, udah malam kayak gini, pulangnya gimana? Ntar ada apa-apa di jalan, siapa yang bakal nolongin? Jawab Dio tegas. Kami kembali duduk di kursi ruang tamu. Pikiran kami sangat kacau. Datang ke sini bukannya happy, malah kayak gini. Sepertinya kami salah datang. Rumit dan masalahnya sangat kompleks masalah ini. Ruwet. Kami saling diam karena bergulat dengan pikiran dan kenyataan. Cukup lama kami terduduk sampai akhirnya kami dikagetkan oleh suara keras benda jatuh di atap rumah Hendar. Astagfirullah. Kami kaget. Kami segera lari dan masuk ke dalam kamar Hendar. Lah, malah masuk ke sini. Sholat, ngaji. Itu yang saya ucapkan karena bukannya kami sholat, tapi kami malah memikirkan semua masalah ini dan malah masuk ke dalam kamar. Sana kamu keluar duluan, perintah Dio. Gak takut, bareng aja yuk, nanti langsung lari ke kamar mandi, berwudu. Balasku kepada Dio. Ya sudah. Hening, senyap, kami mengawasi keadaan di sekitar. Dengan aba-aba dalam hitungan, kami bersiap menuju kamar mandi. Kami langsung menuju kamar mandi, membasuh anggota tubuh dengan air wudhu. Kami mempercepat semuanya hingga ketika akan kembali masuk ke dalam kamar, tiba-tiba sekelebat asap hitam melintas dengan cepat, melewati kami. Kami langsung berlari, masuk dan mengunci pintu kamar. Selamat, selamat, ucap Dio sambil mengelus dada. Udah cepet sholat, kamu jadi imam yo, kan yang lebih tua, perintahku kepada Dio. Tanpa menolak, Dio pun berdiri di depan untuk mengimami sholat. Sholat dilakukan. Saya mencoba khusyuk dalam sholat. Tiba-tiba hiasan di dinding terdengar jatuh di samping kami. Apa itu? Suara tersebut membuyarkan konsentrasi. Tiba-tiba kena pintu seakan ingin dibuka secara paksa. Konsentrasi saya langsung buyar. Apalagi ini? Tiba-tiba angin hangat berhembus menyentuh tubuh ini. Seketika lampu padam. Dalam sujud ada rasa kengerian dan was-was akan keadaan di sekitar. Dalam doa memohon perlindungan dan harapan agar semua ini cepat selesai dan matahari cepat terbit. Namun tentu malam masih panjang. Dio seakan mempercepat bacaan dan sholatnya. Tak lama sholat pun selesai, namun keadaan masih gelap. Mata kami harus menyesuaikan dengan keadaan. Namun gelap begitu pekat. Hampir tak terlihat apapun, bahkan tangan kami sendiri pun tak terlihat. Bagaimana caranya kami mengaji dalam gelap ini? Entahlah. Kami hanya berusaha tenang, namun sia-sia. Ketakutan tak bisa kami sembunyikan. Kami pun duduk beriringan untuk memperoleh rasa aman. Keringat menetes dari seluruh anggota tubuh, rasanya begitu pengap, seperti berada dalam keramaian. Tercium pula bau sengir yang amat mengganggu indera penciuman. Kami bersolawat mencoba menenangkan hati dan pikiran. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Alhamdulillah.
Dio langsung meloncat ke belakang. Saya pun terduduk mundur kaget. Karena di depan kami ada wewe gombel tengah merangkak di pojokan kamar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya itu yang bisa kami ucapkan. Dalam keadaan takut dan mata melotot, kami terus memandangi sosok tersebut. Sosok itu tertawa, entah tertawa atau menahan serak di tenggorokannya. Sosok itu terus merangkak ke arah tubuh saya dan Dio yang sudah menempel di dinding. Tapi untungnya wajah wewe gombel tersebut menunduk, sehingga kami tak bisa dan tak mau melihat wajahnya. Dia terhenti di samping sajadah yang tadi kami gunakan untuk sholat. Sajadah tersebut seperti menghalangi langkahnya. Wajah saya dan Dio saling berhadapan, memejamkan mata karena takut akan keadaan di depan. Lalu terdengar suara tokek yang berasal dari luar rumah, membuat kami kaget dan membuka mata. Suara tersebut membuat sosok wewe gombel kini berdiri, namun dengan kepala yang menunduk. Wajahnya kusut, di lehernya terdapat luka bekas sayatan yang dalam. Dia malah mengambang beberapa sentimeter di atas Upin, lalu melayang ke atas menembus plafon dan hilang begitu saja. Alhamdulillah, sosok tersebut kini telah pergi. Namun tentu saja kami masih merasa was-was dan cemas. Takut sosok tersebut berpindah sudut kamar ini, atau mungkin ia akan kembali lagi. Jantungku terpompa begitu cepat, keringat masih menetes di kening ini. Kami terus memandangi ruangan kamar ini untuk memastikan bahwa sosok tersebut telah benar-benar pergi dan menghilang. Saya mengatur nafas agar lebih tenang dan tidak panik. Sementara nafas Dio masih terdengar ngos-ngosan. Gimana ini, Yo? Dio hanya menggelengkan kepala. Butuh waktu cukup lama agar kami bisa menguasai tubuh kami sendiri dan memastikan keadaan benar-benar aman dan kondusif. Nafas panjang kembali saya keluarkan. Sepertinya keadaan benar-benar telah aman. Tapi pikiran ini masih kacau. Rasa takut, penyesalan, marah, dan pasrah bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa kami terseret dalam masalah ini? Kami di sini hanya ingin berlibur, hanya ingin bertamu dengan sahabat kami, tapi kok malah begini jadinya. Itulah yang saya pikirkan dan begitu mengganggu pikiran. Tiba-tiba terdengar suara dari samping, telinga sebelah kanan. Rupanya Dio telah memulai bacaan Al-Qur'annya. Saya juga harus ikutan untuk memberi rasa nyaman dan aman. Dengan segera saya pun mengikuti membaca. Seketika hawa yang tadinya pengap, sumpek, dan gerah sekarang sedikit berubah normal. Kami terus melanjutkan bacaan. Perlahan hati dan pikiran pun menjadi tenang. Udara di sekitar pun kini menjadi sejuk. Kami terus melanjutkan bacaan, tenggelam dalam khusyuk dan hikmatnya. Waktu berlalu tak tahu sekarang jam berapa karena fokus kami sekarang adalah membaca. Terdengar suara gamelan yang cukup keras di luar rumah, seperti ada acara hajatan, syukuran desa atau semacamnya. Entahlah, kami tak mau memeriksa dan berpikiran macam-macam. Semakin larut malam, semakin ramai dan berubah-ubah suara yang kami dengar dari luar rumah. Suara gamelan dan sindenya yang berkidung dengan lembut dan penuh penghayatan. Suara seperti langkah kaki para serdedu yang kompak dan sigap. Suara cekikikan, suara anak kecil yang terdengar yang gembira, maupun suara geraman yang begitu terasa sampai ke ulu hati. Sebisa mungkin kami tak menghiraukannya, terus melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran. Terasa sangat lama malam itu bergerak, sementara di luar rumah suaranya kini begitu riuh, seperti sedang mengelilingi rumah ini. Sudah, gak usah dilihat, gak usah diladeni, gak usah dipikirin, ucapku kepada Dio yang seperti tertarik untuk melihat keadaan di luar rumah. Dia pun paham dan mengurungkan niatnya. Semakin kencang bacaan kami, semakin kencang pula suara dari luar rumah yang begitu riuh. Tapi tiba-tiba senyap, sepi, begitu lenggang dan hampa. Saya sedikit heran, kemana perginya suara berisik tadi. Lalu tiba-tiba terdengar puji-pujian sholawat dari musola. Terdengar sayup-sayup, mungkin karena jaraknya yang jauh, tapi masih bisa terdengar jelas di telinga. Pertanda waktu subuh segera tiba.
Alhamdulillah, kami menyudahi bacaan Al-Quran, kembali menghembuskan nafas yang panjang karena merasa lega. Malam yang sialan ini telah terlewati. Sambil menunggu waktu subuh tiba, saya dan Dio mengemasi barang-barang yang akan kami bawa untuk pulang. Memasukkan semua pakaian ke dalam tas. Kami tak peduli lagi tentang semua ini, termasuk Hendar. Bagaimana nasibnya, keadaan dan desa ini kami tak peduli. Tak ada yang kami pikirkan selain diri kami sendiri, keselamatan jiwa dan raga kami, dan segera pergi dari sini. Kami tak mau terlibat lebih jauh dan lebih dalam lagi dalam urusan ini. Toh ini masih urusan keluarga besar juga, dan lagian Hendar, Pak Ahmad dan ayahnya sudah tua dan dewasa ini. Pasti bisa mengurusi dirinya sendiri. Waktu subuh tiba, rasanya begitu berat untuk bangun dan melangkahkan kaki untuk keluar kamar dan mengambil air wudhu kembali. Gimana ini? Tanya Dio pada aku. Gak tahu, tayamum aja gimana? Ngaco, ayo udah keluar aja, kayak tadi kita lari, ucap Dio. Udah cepat kamu duluan. Harus orang tua aja yang duluan. Dengan rasa was-was, kami memberanikan diri mendekat ke pintu. Misal saya tanya, nungguin kita di depan pintu gimana? Ucapku kepada Dio. Ah, udah subuh, gak mungkin ada. Setan gila paling yang masih nongol subuh kayak gini. Kalau ada, kita tendang aja. Jawab Dio yakin. Pintu dibuka. Kepala kami keluar terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan. Sepertinya sudah aman. Berjalan mengendap-endap menuju untuk kembali berwudu. Sesampainya di kamar mandi, kami mempercepat kegiatan kami dan segera kembali menuju kamar. Seperti sebelumnya, Dio kembali menjadi imam untuk memimpin sholat subuh. Setelah semuanya selesai, kami pun melanjutkan kembali mengemasi barang-barang yang akan kami bawa menuju kampung halaman kami sendiri. Setelah cukup lama, terang mulai datang, mengusir gelap dengan sinar cahaya yang melegakan hati kami. Setelah semuanya terkemasi dengan beres, kami pun kembali keluar kamar menuju ruang depan untuk segera pergi dari sini. Namun sesaat kami keluar, tiba-tiba hiasan di dinding kembali jatuh dan mengagetkan kami. Sontak kami kaget dan segera berlari ke arah pintu depan, saling berebut gagang pintu untuk segera membukanya. Brek, kami menutup pintu sambil dibanting. Ah, bodoh amat. Sekarang kami harus berjalan untuk meminta bantuan penduduk desa agar mau mengantar kami ke terminal. Tapi harus berjalan kemana, siapa dan di mana? Di sini rumah pun masih berjauhan, jalanan juga belum diaspal. Mana mungkin ada angkutan atau tukang ojek di sini, pikirku. Kami pun tak tahu harus berjalan kemana, karena memang selama di sini kami tidak pernah berjalan ke arah jalan utama penghubung desa ini. Bingung tanpa tujuan, tak ada yang kami tanyakan karena desa ini masih terlihat sepi. Mungkin masih terlalu pagi sehingga para warganya belum ada yang berangkat bekerja di ladang atau perkebunan. Kami berjalan tak tahu arah. Yang terpenting sekarang kami harus pergi dari sini. Tapi takutnya karena kami tak tahu arah, kami malah tersesat dan masuk dalam ke arah hutan. Tuh, ada orang lewat, ayo ditanyain. Terlihat seorang pria menggunakan caping dan cangkul sedang berjalan santai. Kami pun mendekati untuk bertanya. Punten. Hah? Mbah Pri? Saya dan Dio melongo, saling berpandangan. Heran karena ternyata itu adalah Mbah Pri. Mbah Pri ya? Tanyaku kepada lelaki tua tersebut. Bener mas, kamu kok bisa tahu nama saya? Kami semakin bingung atas ucapan sekaligus pertanyaan dari Mbah Pri. Apa sudah tua? Mungkin ya, jadi pikun dan tidak ingat kepada kami. Kami terdiam dan tak menjawab. Dengan terbata-bata kami mencoba bertanya kembali. Saya mau keluar dari desa ini mbah. Punten, jalannya kemana ya? Ucapku pelan dan sopan menanyakan kepada Mbah Pri. Oh, sampean lurus saja, mentok. Nanti ada rumah ujung. Nah, minta tolonglah sama dia untuk ngantar sampean ke kota, ucap Mbah Pri kepada kami. Saya dan Dio saling berpandangan, menggerakkan bahu sebagai kode gimana. Dio hanya mengangguk. Dengan perasaan was-was dan penuh tanda tanya, kami pun mencoba mengikuti arah yang Mbah Pri tunjuk untuk kami.
Kami pun bersalaman dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbah Pri. Kami berjalan pergi menuju arah yang Mbah Pri tunjuk. Ada begitu banyak pertanyaan di benak kami tentunya. Setelah kami membelakangi Mbah Pri, tiba-tiba beliau berucap, "Lurus aja, Le. Sudah, gak usah peduli apa yang ada di jalan. Fokus." Saya pun menoleh ke arahnya. Terlihat senyuman ganjil di wajah tuanya. Saya semakin penasaran dan penuh tanda tanya mestinya. Kami berjalan sangat jauh untuk sampai ke arah yang dituju. Mungkin karena mendung pertanda akan turun hujan atau gimana. Atau mungkin karena kabut jalan yang kami lewati terlihat masih gelap, seperti memasuki waktu senja. Aneh rasanya. Setelah berpuluh-puluh menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di rumah tujuan. Yap, benar sekali. Rumah ini begitu besar, paling menonjol di antara rumah warga yang lainnya. Pagar rumahnya sudah menggunakan besi dengan cat hitam. Sementara tembok rumahnya bercat putih dan ada taman kecil di halaman rumahnya. Kami pun membunyikan gagang kunci pagar sebagai petanda. "Punten," tidak ada jawaban. "Punten," saya kembali mengadu gagang kunci dengan besi pagar. "Iya, sebentar," ucap suara dari dalam rumah. Sosok wanita keluar dari dalam rumah, menghampiri kami penuh tanda tanya. "Sampean, siapa ya, Mas? Ada perlu apa?" tanya wanita tersebut kepada kami. Setelah menjelaskan, kami pun disuruh masuk terlebih dahulu. "Kok bisa sampean malam-malam kayak gini ada di sini?" Lah, kami semakin bingung. "Malam-malam gimana, Bu?" Dia bertanya heran. "Lah iya, sekarang jam berapa coba?" tanya wanita tersebut. "Masih pagi kan, Bu?" "Masih pagi, sekarang jam 9 malam, Mas," jawabnya. Lah, kami semakin bingung. Bagaimana bisa? Perasaan tadi masih pagi sewaktu berjalan ke sini. "Lah, yang benar sih, Bu," tanya saya heran dan penasaran. "Tuh lihat," wanita tersebut menunjukkan jam di dindingnya. "Astagfirullah," kami berucap kaget. "Lah, kok iya? Kok bisa?" "Aku paham, pasti kalian dari desa di bawah sini ya?" tanya wanita tersebut. "Iya, Bu, benar." "Udah, gak ada lagi, pasti lelaki tua itu yang menunjukkan jalan ke rumah ini." Perempuan tersebut seperti sedang bergumam dengan dirinya sendiri. "Ini sebenarnya kenapa sih, Bu?" tanya Dio heran. "Tak jelasin ya." Panjang lebar wanita tersebut menjelaskan kepada kami. Setelah dijelaskan, barulah kami mengerti dengan apa yang terjadi. Katanya, dulu pernah ada sepasang suami istri yang bernasib sama seperti kami. Sang istri bahkan tengah mengandung ketika sampai di desa tersebut. Hampir saja anak dalam kandungannya menjadi korban dari Bude Ratminah. Tapi untunglah ada Mbah Pri yang datang menolong. Pasangan suami istri tersebut memang bukanlah orang asli sini, tapi orang dari kabupaten sebelah yang sedang mencari lahan pertanian di daerah sini. Dan sebenarnya sewaktu kami berangkat dari rumah Hendar tadi, itu adalah waktu maghrib. Aneh rasanya. Tidak, sangat aneh dan tak masuk akal apa yang sebenarnya kami lihat dan terjadi pada kami. Sudah Mas, gak usah dipikirin. Sampean istirahat dulu saja di sini. Besok pagi saya antarkan sampean ke kota. Dengan penuh rasa curiga dan tanda tanya, kami pun mengiyakan tawaran wanita tersebut. Ya, kami juga lelah karena kemarin harus berjaga sepanjang malam. Ternyata Mbak Pri benar-benar orang baik. Kami sangat beruntung tidak ikut terlalu dalam dengan masalah di sana. Yang terpenting sekarang paling tidak kami bisa sedikit merasa aman. Masalah Hendar, Pak Warno, Bude, Pak Ahmad, Bu Asih, bodo amat, saya tidak peduli. Kami beristirahat di depan ruang tamu. Sebenarnya kami disuruh untuk menempati sebuah kamar, namun kami dengan halus dan menolaknya. Segan dan lancang bila harus tidur di dalam kamar. Sebenarnya kami pun menaruh curiga atas pemilik rumah ini, tapi sebisa mungkin saya tepis. Saya mencoba menenangkan diri dan mencoba tertidur. Sangat lelah rasanya, hingga membuat saya terlelap dan masuk ke dalam alam bawah sadar dengan sekejap. Keesokan harinya saya dibangunkan oleh seorang pria. Dengan segera saya bangun dan bertanya dalam hati, siapa pria ini?
Seakan tahu dengan isi kepala saya, ia pun memperkenalkan dirinya. Rupanya dia adalah suami dari perempuan yang semalam menolong kami. Setelah memperkenalkan diri, kami diajak untuk sarapan. Dengan segan dan tak enak hati, saya pun memunafikkan diri untuk menolaknya. Sebenarnya saya juga sangat lapar, tapi tidak enak. Kami sudah merepotkan sang tuan rumah. Namun syukurlah sang tuan rumah memaksa kami, jadi paling tidak saya tidak terlalu malu. Setelah makan dan bersiap, kami pun diantar menggunakan mobil pick-up yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil panen dari kebun. Kami berdesakan dengan sayuran yang baru dipanen. Dio seperti asik menikmati perjalanan, bahkan dia sampai memakan buah tomat segar dari pengepul yang akan dikirimkan ke kota. Setelah sekian lama menempuh perjalanan dan harus berdesakan dengan sayuran dan ditambah jalan yang tak mulus, akhirnya kami sampai di kota. Kami pun diantar sampai depan terminal. Mengucap banyak terima kasih kepada bapak sopir yang telah sudi mengantar kami sampai ke sini. Setelah bersalaman, kami pun langsung mencari mobil jurusan Cirebon atau Jakarta untuk pulang ke tempat kami. Setelah lumayan lama mencari dan akhirnya kami naik ke mobil yang kami cari. Mencari tempat ternyaman untuk melewati perjalanan panjang yang akan kami tempuh untuk kembali. Di sepanjang perjalanan, saya dan Dio hanya saling terdiam. Tak ada yang memulai percakapan, walau sebenarnya ada banyak tanya yang harus terjawab dan terpecahkan. Kami seperti saling bergulat dengan pemikiran kami sendiri-sendiri. Hanya saling terdiam dan saling memandangi pemandangan di sepanjang perjalanan. Hingga sore hari akhirnya kami sudah dekat dengan tujuan. Barulah kami membuka percakapan. Sampai tak terasa memasuki malam hari. Akhirnya kami sampai di terminal Cirebon. Turun dari mobil dan beristirahat sejenak untuk melemaskan tubuh karena lelah hasil dari perjalanan panjang barusan. Setelah menghabiskan sebatang rokok, kami pun bergegas kembali mencari mobil jurusan tempat tinggal kami. Jam 10 malam lebih, akhirnya kami sampai di kampung halaman kami sendiri. Langsung pulang ke rumah masing-masing karena tak mau membicarakan apapun yang sudah terjadi pada kami. Mungkin esok hari kami baru akan membahas apa yang terjadi dan mencoba memecahkan teka-teki atas semua insiden ini. Saya memilih langsung tidur malam ini karena terasa begitu lelah. Lelah tubuh dan pikiran juga tentunya. Keesokan malam saya bertamu ke rumah Dio. Terlihat dia juga nampak masih lelah. Seperti biasa, saya membuat kopi untuk kita berdua. Saya memang sudah biasa membuat kopi sendiri di rumah Dio. Saya memulai percakapan tentang bagaimana kabar Hendar. Dio hanya mengangkat bahu, pertanda tidak tahu. Sepanjang malam kami hanya membicarakan perihal kejadian di tempat itu. Namun kami juga tak mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan kami. Kami sampai menerka-nerka perihal apa yang terjadi di sana. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ada panggilan telepon dari nomor baru di HP saya. Siapa ini? Saya heran dan penasaran. Segera saya angkat panggilan masuk tersebut. Rupanya itu adalah Hendar. Hendar menanyakan kabar saya dan Dio. Tanpa basa-basi saya pun menanyakan perihal apa yang sebenarnya terjadi padanya. Rupanya Hendar sekarang berada dalam penjara. Ia dipenjara karena kasus pembunuhan. Loh, kok bisa? Ternyata Hendar sudah membunuh Pak Ahmad. Mari saya tarik benang merahnya. Sewaktu saya dan Dio pingsan atau tertidur, rupanya Pak Ahmad dan Hendar dibawa paksa oleh Ayu. Yah, Ayu, adik dari Bu Asih. Ayu mengikat tubuh Hendar menggunakan tali tambang, kemudian menarik dan menyeret tubuh Hendar keluar dari rumah, menuju hutan untuk dijadikan tumbal. Sementara Pak Ahmad tampak mengikuti dari belakang. Hendar terseret dalam keadaan setengah sadar. Hanya hutan gelap yang dapat ia lihat dan suara seretan dari tubuhnya. Namun di tengah perjalanan, Pak Warno datang untuk menghentikan tingkah biadab Ayu. Terjadi perdebatan antara Pak Warno, Ayu, dan Pak Ahmad. Pak Warno tentu tidak terima anak semata wayangnya dijadikan persembahan untuk iblis pesugihan. Hingga akhirnya terjadi adu ilmu antara ketiganya. Ayu yang dibantu Pak Ahmad dapat mengimbangi ilmu yang Pak Warno miliki. Ternyata Pak Ahmad membantu Ayu. Iya, benar.
Pak Ahmad dan Ayu sudah merencanakan akan semua ini. Mereka ternyata ada main di belakang Bu Asih. Bisa dibilang selingkuh, sama-sama mempunyai tujuan untuk memiliki kekayaan dan kekuasaan, mengkhianati Bu Asih dan yang lainnya, termasuk mengkhianati perjanjian dengan Pak Warno. Persekutuan di dalam persekutuan. Pak Warno murka, ia menggunakan segala ilmu yang ia miliki. Tapi kenapa harus Hendar yang ingin dijadikan tumbal? Iya, semua karena Hendar memiliki syarat yang paling sempurna untuk dijadikan tumbal. Entahlah, seperti ada sesuatu yang istimewa di dalam tubuh Hendar. Tiba-tiba Mbah Pri datang bersama Tias. Berkat bantuan dari Mbah Pri dan kekuatan ilmunya, akhirnya dengan susah payah, Pak Warno dapat mengalahkan Ayu dan Pak Ahmad. Mbah Pri menyuruh Tias untuk membantu Hendar, membawanya pergi jauh dari tepi hutan. Disusul Pak Warno yang mengikutinya dari belakang. Tapi ketika Mbah Pri mendekat ke arah tubuh Ayu dan Pak Ahmad yang terkapar, tiba-tiba Ayu bangkit dan menyerang Mbah Pri. Sementara Pak Ahmad menghilang entah kemana. Di tempat yang berbeda, Pak Ahmad muncul menghadang laju Tias, Hendar dan Pak Warno. Menyerang mereka secara membabi buta, membuat luka di tangan sebelah kiri Tias. Kini Pak Ahmad mencekik leher Pak Warno. Pak Warno yang tengah kelelahan dan ditambah kondisi tubuhnya yang lemas karena terkuras stamina dan tenaganya, membuat Pak Warno seakan tak berdaya. Namun di saat genting demikian, Hendar bangun dan menghantamkan batang kayu ke arah wajah Pak Ahmad dari arah belakang, yang membuat tubuh Pak Ahmad terhuyung dan jatuh karena pukulan telak di wajahnya. Hendar terus menghantamkan batang kayu tersebut terus-menerus tak kenal ampun, seperti sedang kesetanan. Dan entah apalagi yang terjadi selanjutnya, karena telepon dari Hendar terputus dan tak pernah ada lagi telepon dari dia. Hingga sekarang, beberapa tahun setelah kejadian tersebut, penjelasan yang justru menimbulkan tanda tanya lainnya masih banyak yang tak terpecahkan. Hanya kebuntuan yang saya dan Dio dapatkan ketika mencoba mencari tahu semua jawaban dari peristiwa pada masa lampau tersebut. Bagaimana dengan mereka semua? Tias, Ayu, Mbah Pri. Entahlah, mungkin memang sebaiknya menjadi misteri untuk kami dan tak harus saya dan Dio ketahui. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Sebuah misteri keluarga pesugihan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.